Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Sang Rabbul Alam, Zat Maha Pengasih lagi Maha Penyayang untuk segala limpahan, rahmat, taufik, dan hidayahnya. Salawat dan salam semoga senantiasa pula tercurah atas junjungan tauladan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, para pemirsa setia Fokus Islami TVRI Sulawesi Selatan dimanapun Anda berada, semoga Allah senantiasa menghadirkan rahmat dan hidayahnya untuk kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini masih bersama saya Alwiah Nur Syarif dalam program acara Fokus Islami TVRI Sulawesi Selatan. Insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan membedah dan berdialog terkait tema kita tentang amalan prioritas di bulan Ramadan. Dan Alhamdulillah bersama saya di TVRI Sulawesi Selatan telah hadir narasumber kita, yakni Al-Ustadz Dr. Haji Syamsuri Jufri SSMA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ustadz, sehat-sehat juga? Alhamdulillah sehat. Sehat-sehat, bersinar sekali wajahnya Ustadz, selalu berseri wajahnya, Masya Allah. Insya Allah Ustadz nanti kita akan berdialog, kami akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Syamsuri terkait amalan prioritas di bulan Ramadan. Dan Alhamdulillah juga para pemirsa, sore hari ini hadir bersama kita ibu-ibu yang sangat cantik-cantik dari Majelis Ta'lim Al-Jauharatul Khadra Hertasning. Assalamualaikum ibu-ibu. Cantik-cantik sekali ibu-ibu Majelis Taklimnya, Masya Allah. Ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Jauharatul Khadra Hertasning diketuai oleh Ibu Haja Juwaria Adabuddin. Selamat datang di TVRI Sulawesi Selatan. Dan para pemirsa, sebelum kita mendengarkan tausiah dari narasumber kita, terlebih dahulu kita akan mendengarkan alunan salawat dari ibu-ibu Majelis Taklim Al-Jauharatul Khadra Hertasning dengan persembahan salawat badar. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala Rasulillah, ala Rasulillah wa alihi al-athhar. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Toha
Habibillah. Persembahan salawat badar dari Ibu-Ibu Majelis Taklim Al-Jauhar Tasning. Semoga kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dan syafaat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa menyertai kita, siapapun pemirsa yang turut serta bersalawat bersama Ibu-Ibu Majelis Taklim Al-Jauharatul Hadrah Tasning. Baik para pemirsa, sesuai dengan tema kita pada kesempatan sore hari ini tentang amalan prioritas di bulan Ramadan. Al-Ustadz Dr. Haji Syamsuri Jufri, SSMA. Saat ini kita tengah berada di bulan suci Ramadan, bulan yang sangat dinantikan, bulan yang penuh dengan berkah, rahmat, dan maghfirah, Ustadz. Tentu seluruh umat muslim di seluruh dunia pada bulan ini khususnya memfokuskan ibadah-ibadah mereka dengan menambah amalan-amalan sunnah dan sebagainya. Semua tidak lepas ingin menjadi seorang muslim yang jauh lebih baik dibanding sebelumnya, Ustadz. Nah, apakah dalam prioritas amalan-amalan di bulan suci Ramadan ini, adakah amalan-amalan tertentu yang hanya mungkin bisa dilaksanakan di bulan Ramadan, ataukah mungkin ada amalan-amalan yang memang lebih bagus kita laksanakan di bulan Ramadan, Ustadz? Tafadhol, Ustadz. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, wa ba'd. Ibu-ibu Majelis Taklim yang dirahmati Allah, serta pemirsa TVRI Sulawesi Selatan yang dirahmati Allah. Judulnya tadi yang disampaikan oleh host ini adalah amalan-amalan prioritas di bulan Ramadan. Mungkin kalau amalan di bulan Ramadan sudah sering kita dengar, tapi ini ada kata prioritas. Kenapa ada kata prioritas? Karena ada kesalahan sebagian umat Islam dalam mengamalkan amalan-amalan di bulan Ramadan. Amalan kecil diambil, amalan besar dibuang. Saya ambil contoh satu, saya tidak usah sebutkan di mana tempatnya, apa nama masjidnya, tapi ini pernah saya lihat. Jemaah di sana bagus karena mereka melaksanakan sholat sunat tasbih setiap tengah malam itu sebelum sahur. Dan ini memang kan dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Jadi sholat sunat tasbih itu kalau tidak bisa setiap malam, ya sekali seminggu. Sekali seminggu tidak mampu, sekali sebulan. Sekali sebulan juga masih berat, sekali setahun. Sekali setahun juga masih tidak mampu, sekali seumur hidup. Yang penting jangan tinggalkan. Sehingga banyak di antara mereka itu menjaga betul ya sholat sunat tasbih ini. Tapi saya lihat ada kesalahan. Apa kesalahannya? Banyak di antara mereka meninggalkan sholat tahajud. Jadi mereka melakukan sholat sunat tasbih, tapi meninggalkan sholat sunat tahajud. Ini saya anggap sebuah kesalahan karena tahajud itu perintahnya ayat Al-Quran. Sementara sholat sunat tasbih itu dalilnya adalah hadis. Itu sebenarnya awalnya hadis dhaif, tapi karena ada beberapa jalur sehingga naik menjadi hadis hasan. Jadi secara hierarki dalil harusnya kita lebih dahulu menjaga sholat tahajud dulu. Kemudian setelah terjaga dengan baik baru sholat sunat tasbihnya. Nah, ini yang saya maksud prioritas. Jadi mendahulukan yang lebih penting dari yang penting. Untuk bulan Ramadan tentu saja amalan yang paling pokok itu adalah puasa. Karena bulan Ramadan seperti yang disebutkan tadi itu amalan bulan Ramadan yang bulan penuh berkah, pahala dilipat gandakan, bahkan tadi ada Lailatul Qadar yang nilai ibadah kita pada malam itu lebih dari 83 tahun. Masya Allah. Tapi kalau puasa ditinggalkan, seluruh keberkahan itu tidak ada yang kita dapat. Meninggalkan puasa tanpa uzur syar'i. Lah kalau ada uzur syar'i tidak masalah, misalnya berat karena sakit atau musafir atau lagi hamil atau menyusui, berat untuk puasa, itu kan boleh tidak puasa. Boleh tidak puasa. Tapi yang saya maksud di sini adalah orang yang meninggalkan puasa, padahal sebenarnya dia mampu hanya karena malas saja. Orang seperti ini berdosa besar dan seluruh keberkahan Ramadan tidak ada yang bisa dapat. Alhamdulillah. Oleh karena itu perlu kita ingat ketika misalnya lapar, haus. Memang konsekuensi puasa begitu. Memang lapar dan haus, justru curiga saya kalau tidak lapar dan haus. Sebut bucok. Tahu bucok, Bu? Buka cok-cok. Buka sembunyi-sembunyi. Itu juga perlu diingatkan kepada anak kita. Makanya kan yang dipanggil untuk berpuasa kan orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Jadi kalau motivasinya iman, puasa ini gampang, Bu. Tidak berat. Ingat,
puasa itu kan hanya 14 jam. Sementara kekuatan tubuh kita untuk tidak makan, tidak minum itu kata dokter, itu 72 jam. Jadi biar tidak sahur itu tidak mati, Bu. Palingan setengah mati. Lemas Ustaz ya. Tidak sampai mati. Jadi ingat itu, bahwa ini hanya sekali setahun, 1 bulan. Ya. Kemudian ini adalah persyaratan untuk mendapatkan seluruh keberkahan Ramadan. Ini adalah pintu utamanya adalah puasa. Ini jangan sampai ketinggalan. Yang kedua, amalan prioritas. Shopee TV, terbesar se-Indonesia. Beli semua di Shopee. Prioritas adalah Qiyamul Lail. Qiyamul Lail di sini menyangkut pertama tarwih, kedua witir, ketiga tahajud. Ini masuk Qiyamul Lail semua ini. Tetapi untuk khusus Ramadan yang spesifik adalah tarwih. Jaga Ki. Karena ini amalan prioritas yang kedua dan ini berpasangan dengan puasa. Ketika Rasulullah SAW khutbah terakhir di bulan Sya'ban jelang Ramadan, beliau menjelaskan fadilah Ramadan. Boleh itu menyebutkan dalam hadis dua ini, man shamahu wa qamahu. Barang siapa berpuasa dan salat pada malamnya, kharaja min dzunubihi kayaumi waladathu ummuhu. Maka di akhir Ramadan nanti dia keluar dari dosa-dosanya seperti dulu ketika dilahirkan di rahim ibunya. Maka hari raya itu disebut hari raya apa? Idul Fitri. Kembali kepada kesucian. Karena dulu kita lahir suci, tidak ada istilah dalam Islam apa itu dosa keturunan atau dosa warisan, tidak ada. Setiap bayi lahir itu lahir dalam keadaan suci tanpa dosa. Nah, setelah kita remaja, dewasa, banyak dosa kita lakukan. Nah, berkat puasa dan tarwih tadi, tapi dengan syarat iman dan wahtisaban. Karena iman dan hanya mengharapkan pahala dari Allah, tidak ada unsur riya'nya, tidak ada unsur sum'ahnya, betul-betul ikhlas lillahi ta'ala. Maka ini menjadi penghapus atas segala dosa-dosa kita, sehingga kita di akhir Ramadan nanti kembali kepada kesucian. Itulah tadi disebut hari raya Idul Fitri, kembali suci. Nah, ini yang dua, ini amalan prioritas utama, puasa dengan tarwih. Cuma saya sarankan, saya ingatkan, kalau kita tarwih di masjid, jangan pulang sebelum witir. Ini untuk kesempurnaan ibadah kita. Ustaz, saya mau tahajud sebentar. Tidak apa-apa. Tahajud, bangun tahajud. Dan setelah tahajud tidak usah lagi witir. Karena tidak boleh witir 2 kali dalam 1 malam. Cukup 1 kali saja witirnya. Memang ini pilihan. Ini pilihan. Boleh witir sebelum tidur, boleh witir setelah tidur. Dan itu dilakukan oleh sahabat Abu Bakar dan Umar. Dan dua-duanya dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Yang salah kalau tidak witir. Nah, itu yang salah. Jadi jangan ditinggalkan. Kemudian yang ketiga, amalan yang utama itu adalah memberikan hidangan buka puasa. Man fattara fihi sha'iman kana lahu mislu ajrihi min ghairi ayyanqusa min ujurihi syai'. Barang siapa memberi hidangan buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala sama dengan orang yang diberi buka puasa itu, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Masya Allah. Bayangkan kalau 100 orang, 500 orang, bahkan 1000 orang kita kasih buka, banyaknya pahalanya. Jadi kalau ada kemampuan, laksanakan itu. Ketika Rasulullah menyampaikan ini, ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, laisa kulluna najidu ma nufattirus shaim. Tidak semua kami ini mampu memberi hidangan buka puasa karena banyak juga yang miskin. Rasulullah memberikan penjelasan bahwa pahala ini Allah berikan kepada siapapun yang memberi hidangan buka puasa, walaupun hanya seteguk air atau 1 biji kurma, itu sudah termasuk itu diberikan pahala berbuka puasa seperti yang disebutkan dalam hadis tadi. Itu dulu mungkin yang 3. Sebenarnya masih ada 1 lagi amalan prioritas. Apa masih lanjut? Masih bisa Ustaz, masih bisa. Yaitu khatmil Quran. Menghatamkan Al-Quran. Ingat Ibu, Al-Quran pertama kali diturunkan pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Maka seharusnya kita di bulan Ramadan itu, interaksi kita dengan Al-Quran itu meningkat. Kalau membaca riwayat ulama salafus salih, misalnya saya ambil contoh riwayat Imam Qatadah itu, wa kana Qatadatu yahtimu kulla sab'in daiman. Jadi Imam Qatadah itu menghatamkan Al-Quran di luar Ramadan itu tiap 7 hari. Tiap 7 hari.
Wa fi Ramadana fi kulli thalathin. Tapi kalau masuk bulan Ramadan itu meningkat tiap 3 hari. Tiap 3 hari tamat, tiap 3 hari tamat. Wa fil ashril awakhir kulla lailatin. Kalau masuk 10 malam terakhir, tiap malam tamat. Luar biasa ya. Kayaknya bukan kelasnya kita ini, Bu ya. Jangan kaget dulu, masih ada yang di atasnya. Wa kana lisyafi'i sittuna khatmatan yaqra'uha fi ghairi shalah. Imam Syafi'i kalau bulan Ramadan itu menghatamkan Al-Quran itu 60 kali. 1 kali siang, 1 kali malam. Dibaca di luar sholat. Bacaan dalam sholat lain lagi. Karena ada juga bacaan dalam sholat. Seperti misalnya kita di Makassar, ada di Al-Markas, ada di Telkom, itu sholat tarawihnya 1 juz 1 malam. Atau kalau di Mekah dengan Madinah juga sama. Jadi kalau 30 malam Ramadan, itu 30 juz tamat itu. Apa fadilahnya? Saya baca dari riwayat Imam Sayyidina Ali, bahwa menghatamkan Al-Quran dalam sholat itu 1 kali, itu setara menghatamkan Al-Quran di luar sholat 10 kali. Maka banyak jemaah pergi tarawih tarawih 1 juz 1 malam itu. Nah, itu dia kejar itu pahala itu. Tapi Imam Syafi'i lain yang dibaca dalam sholat, lain yang di luar sholat. Yang di luar sholat itu tadi 60 kali itu. Saya pernah coba itu menghatamkan Al-Quran satu hari, memang bisa, tapi butuh waktu 12 jam. Saya butuh waktu 12 jam dan tidak ada di kerjaan lain, tidak ke kantor. Ini memang jadi harus hari libur. Ya mudah-mudahan, ya saya juga tidak berharap ibu menghatamkan 60 kali, enggak ji. Ibu kira-kira targetnya berapa kali ini dalam Ramadan ini? Ya minimal 2. Jangan kurang dari 2. Ya, jangan kurang. Kenapa saya katakan jangan kurang dari 2? Karena di luar Ramadan saja itu kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk menghatamkan Al-Quran jarak 3 hari sampai 30 hari. Paling lambat 40 hari. Siapa yang tidak khatam Al-Qurannya selama 40 hari, maka dia sudah dianggap melalaikan Al-Quran, menyia-nyiakan Al-Quran. Mati Mija, banyak-banyak yang kena ini. Saya mohon maaf Ibu, ini ada jemaah yang chat WA saya sebelum Ramadan. Ramadan beberapa tahun yang lalu. Dia bertanya begini, Ustadz, besok sudah mau Ramadan ini, gimana bacaan Al-Quran saya? Apakah saya memulai bacaan baru atau melanjutkan bacaan tahun lalu? Itu dulu. Melanjutkan bacaan tahun lalu jadi ini Bu. Kapan terakhir mengaji? Tahun lalu. Ramadan tahun lalu itu pun tidak tambah. Jadi saya bilang, Ibu, kasih tamatnya dulu bacaan yang tahun lalu, tapi jangan ulangi kesalahannya ini. Saya bilang, bacalah Al-Quran 4 lembar tiap waktu sholat. Ya. Kita sholat berapa kali? 5. 4 kali 5? 20. 20 lembar. 20 lembar itu sudah setara 2 juz itu. 2 juz. Berarti 15 hari tamat. 30 hari, 2 kali khatam. Cuma mungkin ibu-ibu jangan 4 lembar pas karena khawatir datang tamu tidak selesai bacanya. Jadi kasih lebih-lebih, bikin cadangan lah. Bikin cadangan. Baik. Iya, saya kira begitu. Terima kasih Ustaz Dr. Haji Samsuri Jofri, dan tentu dari ibu-ibu Majelis Taklim Al-Jauharatul Hadrah Hertasting sudah penasaran ya, sudah banyak yang ingin bertanya kayaknya nih ibu-ibunya. Kami persilakan kepada ibu-ibu, adakah yang ingin mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber kita sore hari ini? Ya. Iya, kami persilakan Ibu ya. Langganan Grab Unlimited, diskon jalan dan gratis ongkir berkali-kali. Iya, kami persilakan Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haja Juwaria Dabudin, Ketua Majelis Talim Al-Jaulatul Hadrah. Saya mau bertanya Ustaz, silakan. Bagaimana kalau ibu hamil atau menyusui nggak bisa melakukan puasa? Mungkin minta penjelasannya Ustaz. Iya. Itu yang saya sampaikan, tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Haja Juwariyah, dan selanjutnya masih ada dari Majelis Taklim yang ingin bertanya. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya
Ibu Hasnawati dari Majelis Taklim yang sama. Saya mau bertanya Ustaz, pertanyaan saya yang mengenai sholat Isra. Apakah sholat Isra itu sama dengan sholat duha? Oh iya. Ya begitu Ustaz. Makasih Isra Ustaz. dengan duha, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Haji Hasnawati. Satu orang lagi kalau boleh, ibu-ibu. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Ustaz Haji Kartina Ilham. Yang saya mau tanyakan Pak Ustaz, bagaimana orang yang masuk ke masjid di waktu subuh mau melaksanakan salat tahiyatul masjid atau qabliyah subuh, padahal waktunya sudah mau iqamat. Iya. Bagaimana, yang mana didahulukan Pak Ustaz? Iya. Ya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Haja Kartina. Ini ada 3 pertanyaan, kelas berat nih pertanyaannya Ustadz ya. Ini karena kita bahasnya tentang prioritas amalan di bulan Ramadan, jadi pertanyaannya juga naik level ke kelas berat. Yang pertama tadi Ustadz terkait ibu yang hamil dan menyusui. Saya mungkin tambah sedikit sisipan pertanyaan boleh Ustadz? Kan kadang kita bingung ya Ustadz antara mau mengganti atau memfidyah. Itu mungkin boleh diperjelas juga Ustadz di situ. Kemudian yang kedua tentang sholat israt dan duha. Dan kemudian pertanyaan ketiga tadi tentang ketika masuk di masjid di waktu subuh tapi sudah masuk waktu iqamat Ustadz. Sudah mau iqamat. Nah, dua sholat sunat ini yang mana yang akan didahulukan? Masih sempat ya dipikir Bu ya, padahal sudah iqamat. Baik, silakan Ustadz. Baik, pertanyaan pertama dari Ibu Haja Juwaria tentang ibu hamil atau menyusui atau hamil sambil menyusui. Ada ya? Ada? Ada Ustaz. Ya setiap tahun kayaknya. Ada Bu ya. Jadi begini Ibu, jadi tergantung fisiknya. Kan kekuatan fisik masing-masing orang beda-beda. Iya. Ada orang dia hamil, puasa sempurna. Menyusui puasanya sempurna. Tidak ada masalah. Bagi yang memang kuat fisiknya. Tapi kalau tidak kuat fisiknya, kan Al-Quran juga menyebutkan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Jadi Allah menghendaki kemudahan kepada kalian dan tidak menghendaki kesulitan. Saya baca dalam kitab-kitab fikih itu banyak pendapat. Tapi saya lebih memilih pendapat ulama 4 mazhab. Jadi dalam fikih al-fiqhu al-mazahibil arba'ah. Di situ ada penjelasan. Kalau dia tidak puasa karena dirinya yang tidak kuat, maka itu disamakan dengan orang sakit. Tidak usah puasa. Nanti kalau sudah tidak menyusui lagi, tidak hamil lagi, kan tidak selamanya hamil terus toh. Nah, disitulah baru mengganti. Ketika sudah tidak hamil dan tidak menyusui lagi. Dan tidak ada fidyah. Tidak ada fidyah, karena orang sakit tidak ada fidyahnya. Karena secara fisik memang dia tidak mungkin untuk puasa, tidak kuat. Membahayakan dirinya. Tetapi kalau dia sebenarnya secara fisik kuat, tapi dia tidak mendapat rekomendasi dari dokter bahwa kalau dia puasa itu bisa membahayakan janinnya, membahayakan bayinya, maka dia tidak puasa. Nah, dalam penjelasan kitab 4 mazhab itu dijelaskan bahwa dia membayar fidyah plus qada nanti ketika dia sudah kuat. Jadi tidak ada yang fidyah saja. Saya baca dalam fikih 4 mazhab itu tidak ada yang fidyah saja. Yang fidyah saja, murni fidyah saja tanpa qada itu hanya untuk orang tua yang sakit-sakitan yang tidak lagi ada harapan untuk sembuh. Tidak ada lagi kesempatan untuk mengganti karena sudah tua, sakit-sakitan pula. Tapi kalau ibu hamil dan menyusui, insya Allah ada aja nanti kesempatannya, karena kan nanti kalau tidak hamil tidak menyusui lagi, disitulah diganti. Ya, jadi begitu penjelasannya itu dalam fikih 4 mazhab itu. Terus yang kedua dari Ibu tentang sholat isra dan iya. Jadi untuk sholat isyraq dan sholat duha, hadisnya kan menyebutkan begini, man shallal ghadata fi jama'atin, barang siapa sholat subuh berjamaah, jadi di masjid ya, sholat subuh berjamaah, thumma qa'adah, setelah sholat dia tidak keluar dari masjid, tetap duduk dalam masjid, yazkurullaha ta'ala hatta tatlu asyamsu, berzikir kepada Allah sampai terbitnya matahari, thumma shalla raka'atain, kemudian dia sholat 2 rakaat, salat sunnah isyraq namanya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana lahu ka ajri hajjatin wa umratin tamatin
maka dia mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna, sempurna, dan sempurna. 3 kali Nabi katakan sempurna. Syaratnya hanya 4. Ya, satu tadi sholat subuh berjamaah di masjid. Yang kedua, tidak keluar. Tidak keluar Tidak dari keluar dari masjid. masjid, tetap duduk. Kecuali kalau kepepet, misalnya mau ke WC, itu kan dimaklumi. Ini tidak keluar karena tidak ada alasan alasan berat. Yang ketiga, berzikir kepada Allah. Ada orang biasa tinggal di masjid tapi ceritai. Bukan itu yang dimaksud. Dia tinggal di masjid, duduk, zikir. Mungkin dia dengarkan ceramah, dia mengaji, atau membaca wirid. Itu zikir. Kemudian ditutup dengan sholat sunat isyraq. Jadi nanti gampang, lihat saja di Android. Jam berapa matahari terbit. Lihat di situ kan ada. Kemudian tambah 15 menit. Jadi tambah 15 menit dari jadwal yang ada di Android itu. Nah, kenapa ditambah 15 menit? Karena ada hadis lain yang menyebutkan kita ini dilarang oleh Rasulullah SAW untuk sholat sunnah dan menyelenggarakan jenazah pada 3 waktu. Satu, ketika matahari terbit naik setinggi tombak. Kedua, pas matahari di tengah sampai tergelincir sedikit ke barat. Dan yang ketiga, ketika matahari terbenam sampai terbenam sempurna. Nah, dalam kaidah fikih disebutkan, apabila perintah bertemu dengan larangan, maka larangan dimenangkan. Jadi kita tidak boleh sholat ketika matahari terbit karena ada larangannya. Kasih lewat dulu itu waktu larangannya itu. Berapa menit? Untuk naik setinggi tombak itu diperkirakan sekitar 15 menit. Jadi kalau matahari terbit pukul 6 lewat 5, maka kita sholat isyraq pukul 6 lewat 20. Nah, pertanyaan Ibu tadi, apakah sama sholat isyraq dengan sholat duha? Persamaannya ada, yaitu waktunya beririsan. Tetapi dia tidak sama. Dia berbeda. Dari penyebutan saja sudah beda nih. Isyraq dengan duha. Nah, setidaknya dia berbeda dalam 3 hal. Satu, tempat. Kalau sholat duha bisa di masjid, bisa di rumah, bisa di kantor, bisa di pasar. Tapi kalau sholat isyraq pasti di masjid. Karena tadi pergi di masjid, tidak keluar, berzikir, sholat. Berarti di masjid sholatnya kalau isyraq. Pasti di masjid. Itu satu perbedaannya. Yang kedua, jumlah rakaat. Kalau duha bisa 2, bisa 4, 6, 8, 10, sampai 12. Tapi kalau sholat isyraq, hanya 2 rakaat saja. Hanya 2 saja. Tidak boleh ditambah-tambah, Ustaz. Tidak boleh tambah lagi. Karena Rasulullah mengatakan rakaatain, hanya 2 rakaat. Kemudian yang ketiga, perbedaannya adalah waktu. Kalau sholat duha itu sekitar 25 menit setelah matahari terbit. Sampai setengah jam sebelum masuk waktu duhur. Jadi setengah 12 itu masih bisa sholat duha sebenarnya. Cuma yang paling afdal itu sekitar jam 9, jam 10. Itu yang paling afdal. Nah, itu kalau sholat duha tadi rentang waktunya panjang. Tapi kalau sholat isyraq itu harus di awal pagi. Harus di awal pagi tadi pukul 6 lewat 5 terbitnya. Berarti sholatnya di pukul 6 lewat 20. Dan itu mungkin hanya sekitar 15 menit saja. Nah, beririsan dengan waktu duha di awal itu. Makanya ada orang mengatakan, itu sama sih sholat duha. Tapi saya katakan tidak sama. Persamaannya ada. Beririsan waktunya. Makanya misalnya beberapa ulama di Mekah itu saya baca fatwanya. Kalau kebiasaan kita sholat sunat duha 4 rakaat. Dan sudah pakai sholat sunat isyraq 2. Berarti tinggal tambah 2 saja. Tapi kalau bulan Ramadan kan lebih bagus kalau lebih banyak. Karena satu ibadah sunnah itu diberi pahala sama dengan ibadah wajib. Masya Allah. Jadi selama Ramadan sholat sunnah babat habis. jangan dianggap enteng itu ya, karena kesempatan ini ya, kesempatan. Saya kira begitu Bu. Jadi kalau tadi pertanyaannya apakah sama? Tidak sama. Tadi ada 3 perbedaannya. Berarti Apa harus tadi? ke masjid, Ustadz ya? Iya, yang ketiga tadi apa tadi? Yang ketiga tadi Bu tentang Oh ya, saya ingat. Ini masuk di masjid, kan ada hadis Nabi melarang kita langsung duduk. Kalau masuk masjid jangan langsung duduk. Sebelum sholat sunnah 2 rakaat itu kita sebut tahiyatul masjid. Itu cara menghormati masjid. Kalau cara menghormati bendera begini. Tapi kalau menghormati masjid, sholat. Bukan begini ke masjid. Menghormati masjid, sholat. Nah, ada juga hadis tentang Qobliyah subuh yang pahalanya luar biasa. Apa itu pahalanya? Khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik dibandingkan dunia dengan segala isinya. Masya Allah, luar biasa pahalanya ya. Nah sekarang yang mana kita dahulukan? Ini penghitung mundur tinggal 2 menit, sudah mau qamat.
Nah, ada hadis Nabi juga menyebutkan, idza uqimatis shalah fala sholata illal maktubah. Kalau qamat sudah dikumandangkan, tidak ada lagi sholat kecuali sholat wajib. Jadi kalau baru kita tahiyatul masjid, Allahu Akbar. Terus qamat muazzinnya, bubar. Kalau baru dimulai, tapi kalau sudah rakaat kedua ini tinggal sedikit menyelesaikan, segera ringankan sholatnya, selesaikan. Tapi kalau baru mulai, lebih bubar saja. Jadi kalau penghitung mundur tinggal 2 menit, sementara 2 sholat, ada solusinya. Digabung. Dijamak ya. Jadi 2 niat, 1 amalan, tahiyatul masjid sekaligus qabliyah. Apa memang boleh? Dalam Qawaidul Fiqhiyah, ini mahasiswa yang kuliah di Fakultas Syariah, pelajari ini, bahwa boleh menggabung 2 amalan dalam 1 niat. Syaratnya 1, ibadahnya sejenis. Ya, sholat dengan sholat, puasa dengan puasa. Misalnya ibu mau puasa Senin, Kamis, atau Senin Kamis, bertepatan dengan Ayyamul Bid. Jadi niatnya 2. Saya niat puasa Senin sekaligus Ayyamul Bid. Karena puasa sejenis, kemudian waktunya bersamaan. Nah, kemudian yang ketiga, bukan pengiring. Salah satunya bukan pengiring. Misalnya sholat qabliyah subuh itu pengiring untuk sholat subuh. Tidak boleh kita katakan saya niat qabliyah subuh sekaligus sholat subuh. Tidak boleh. Karena dia pengiring. Tidak boleh. Yang keempat, salah satunya bukan qada. Salah satunya bukan qada. Jadi tidak boleh. Jadi ini juga untuk menjawab pertanyaan nanti ibu-ibu, karena pasti ada yang bertanya nanti kalau selesai Ramadan. Puasa Syawal 6 hari, ada juga utangnya 6. Yang mana dulu ini Ustaz? Yang mana didahulukan? Masih bagus pertanyaannya kalau yang mana duluan. Ada juga ibu-ibu, boleh nggak digabung Ustaz? Berdasarkan kaidah ini, tidak boleh digabung. Cuma nanti pertanyaan, yang mana didahulukan? Paling afdal itu bayar utang dulu, baru Syawal. Itu paling afdal. Karena membayar utang hukumnya wajib, Syawal hukumnya sunat. Wajib lebih tinggi kedudukannya, jadi harus lebih didahulukan. Tetapi boleh mendahulukan Syawal dengan alasan Syawal itu waktunya cuma 1 bulan, sementara qada waktunya 11 bulan. Jadi solusinya begitu Bu, dijamak saja, digabung. Masya Allah, baik. Ya, boleh digabung. Baik. Tapi itu kalau kepepet, tinggal 2 menit. Tapi kalau masih 9 menit, gabung ide. Itu namanya kutu. Ya, baik Ustaz, terima kasih sudah terjawab ya 3 pertanyaan pamungkas hari ini, sore ini. Masih adakah di antara ibu-ibu majelis taklim yang ingin bertanya kepada Ustaz Dr. Syamsuri? Kami persilahkan Bu. Iya, silahkan. Habis aktivitas, muka jadi kotor dan berminyak. Terjerawatan loh. Mana sabun? Bro, ini cara gue. Garnier Men Acno Fight. Dengan salisilik asid, lawan 99% kuman penyebab jerawat. Gentle, nggak bikin kering. Garnier Men Acno Fight. Pakai serumnya juga, bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Nini dari Majelis Taklim Al-Hujratul Hadra. Pertanyaan saya Pak Ustaz, bagaimanakah cara kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan? Ini luar biasa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang selalu diincar-incar oleh Muslim di seluruh dunia di akhir Ramadan, Ustaz. Ada lagi 1 orang Bu? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asmawati Malik. Ustaz, pertanyaan saya, apakah zakat harta wajib dilaksanakan pada bulan Ramadan saja? Oh iya. Terima kasih Pak Ustaz. Baik, terima kasih Ibu Hasna dan juga Ibu Dini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang Lailatul Qadar dan juga zakat harta, Ustaz. Silakan Ustaz. Pertanyaan Ibu ini agak berat ini. Bagaimana mendapatkan Lailatul Qadar? Dan sekira ini cita-cita kita semua. Bahkan ada riwayat pernah saya baca itu. Nabi Musa alaihissalam ketika mengetahui ada yang namanya Lailatul Qadar di umatnya Nabi Muhammad SAW, dia berharap menjadi umatnya Rasulullah SAW. Masya Allah. Padahal boleh ini sudah jadi Nabi, sudah jadi Rasul. Tapi seandainya boleh memilih, dia lebih memilih jadi umatnya Nabi Muhammad dibandingkan pangkat kenabian itu karena Lailatul Qadarnya itu. Karena Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahr. Ya. Lebih baik dibandingkan 1000 bulan.
1000 bulan itu 83 tahun lebih. Kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar saja selama hidup kita 20 kali, itu usia kita itu setara 1660 tahun. Masya Allah. Tanpa pernah berbuat dosa. Itu umat terdahulu, misalnya Nabi Nuh itu disebutkan dalam Al-Quran berdakwah lamanya alfasanatin illa khamsina ama. Berdakwah selama 1000 tahun kurang 50. Berarti berdakwah 950 tahun. Diangkat jadi Nabi kurang lebih 50 tahun, berarti 1000 umurnya. Dan diperkirakan wafat usia 50 tahun setelah banjir besar melanda bumi. Jadi Nabi Nuh itu wafat kurang lebih usianya 1050 tahun. Kita, umat Rasulullah itu hanya sekitar 60-70 tahun. Mabaina sitin ila sab'in. Jadi kalau mau berlomba amal, kalah kita. Tapi dengan Lailatul Qadar pada bulan Ramadan, oh, kita bisa lewati mereka. Tadi 20 kali saja. Nah, kita ini Ramadan sudah 40 kali kapan? Bahkan ada yang lebih. 20 kali saja dapat, itu sudah umur 1660 itu. Kalah Nabi Nuh yang usianya 1050 tahun tadi. Nah, sekarang pertanyaannya gimana cara mendapatkan itu? Ini saya juga mau nih. Jadi dua intinya, yang inti itu dua. Satu, usaha. Jadi usaha sungguh-sungguh, ya, bersungguh-sungguh, beramal, puasa, sholat malam, ya. Dan kedua, mohon kepada Allah lewat doa, minta Lailatul Qadar. Kemudian ada clue, ada petunjuk dari Rasulullah SAW bahwa memang Lailatul Qadar itu sengaja disembunyikan oleh Allah pada malam-malam Ramadan dan kita tidak tahu malam keberapa supaya kita bersungguh-sungguh terus dari malam pertama sampai terakhir. Nah, tetapi ada petunjuk tadi bahwa itu 10 malam terakhir biasanya. Ada lagi petunjuknya ganjil, ya. Cuma biasa kita di Indonesia malam ganjil, malam genap itu biasa susah ditebak karena awal puasanya kadang berbeda. Mana ganjil, mana genap ini. Tapi kalau saran saya terjadi perbedaan, ikuti keputusan pemerintah. Itu saya ingat fatwanya almarhum Asy-Syaikh Yusuf Al-Qaradawi. Itu beliau menyebutkan, tidak layak dalam satu wilayah, dalam satu negara terjadi perbedaan memulai Ramadan dan Idul Fitri, Idul Adha. Tidak layak. Kalau beda negara itu biasa. Tapi kalau dalam satu negara jangan. Ini dalam menghitung ganjil dan genap. Tapi kalau susah, bersungguh-sungguh saja dari pertama sampai akhir, insya Allah dapat. Kemudian selalu berdoa dengan sungguh-sungguh. Ingat saya ulangi pernyataan Pak Quraish Shihab yang pernah disampaikan itu bahwa beda itu orang yang baca doa, beda orang berdoa. Kalau berdoa, tadarruan wa khufyah, itu rendah hati dan sangat berharap, takut kalau sampai tidak dikabulkan. Kalau baca doa santai aja. Amin, amin. Itu baca doa. Tapi kalau berdoa, itu yang bersungguh-sungguh, Bu, ya. Jadi intinya sebenarnya dua tadi. Satu apa tadi? Usaha sungguh-sungguh. Yang kedua adalah berdoa. Itu yang kita lakukan untuk meraih Lailatul Qadar. Terus yang tadi berikutnya apa yang ditanyakan tadi? Yang zakat harta, ya. Ustaz. Apakah zakat harta itu harus dikeluarkan pada bulan Ramadan? Kalau pertanyaannya apakah harus, jawabannya tidak. Karena zakat harta itu perhitungannya adalah haul. Jadi kan dua syaratnya. Pertama, dia cukup nisab. Nisab itu dia punya harta simpanan, apakah emas, perak, atau uang tunai, setara dengan nilai 85 gram emas. Jadi kalau harga emas taruhlah 1 juta 1 gram, berarti dia punya simpanan 85 juta. Kalau punya uang simpanan 85 juta tersimpan selama 1 tahun, itu wajib keluar 2,5%. Jadi ada haul, ada nisab. Nah, kenapa orang banyak memilih bulan Ramadan? Karena pahala dilipat gandakan. Dan itu dibolehkan. Jadi walaupun belum sampai waktunya, tapi kalau masuk Ramadan mau kasih keluar zakatnya, itu boleh. Namanya ta'jiluz zakah. Menyegerakan zakat, itu boleh. Jadi walaupun belum sampai waktunya, tapi kalau bulan Ramadan kita sudah mau kasih keluar, boleh. Nah, nanti perhitungan berikutnya nanti berarti Ramadan juga nanti yang di belakang. Jadi Ramadan terus keluarnya. Nah, itu bagus. Karena ada keberkahan dan pahala dilipat gandakan. Tapi kalau pertanyaannya tadi apakah harus? Jawabannya tidak. Karena perhitungannya tergantung dari tanggal berapa atau bulan berapa kita simpan itu harta. Jadi lihat putarannya. Tapi saran saya kalau mau Ramadan tidak apa-apa jadikan standar untuk mengeluarkan zakat. Cuma ini ada pertanyaan lanjutannya tentang ini. Mana yang lebih bagus? Apakah langsung kepada mustahiknya kita berikan atau berzakat kepada lembaga? Dua-duanya ada kelebihan. Ada kelebihan.
ada keunggulan, ya. Kalau memberikan langsung kepada mustahik, itu sudah terjamin bahwa kita memang memberikan langsung kepada orang itu, cuma jaga keikhlasan. Karena potensi tidak ikhlas itu tinggi kalau kita langsung memberi. Misalnya suatu saat kita minta tolong sama dia, terus tidak dibantu. Saya bilang, enggak dulu, saya kasih tuh. Nah, kalau diungkit sudah habis pahalanya, batal pahalanya kalau diungkit. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Hai orang-orang beriman, janganlah kalian membatalkan pahala sedekahmu dengan mengungkit-ungkit atau dengan kata menyakitkan. Disinilah keunggulannya kalau kita berzakat kepada lembaga. Kita tidak tahu. Tidak tahu siapa yang dikasih, supaya kita tidak ada merasa berjasa kepada orang itu. Yang kedua, tidak ada, kalau berzakat kepada lembaga, kesalahan distribusi sudah terjaga, bukan tanggung jawab kita lagi. Tapi kalau ibu-ibu berzakat kemudian yang diberikan bukan orang yang berhak, tidak sah zakatnya itu. Ya, jadi nanti lihat dalam Quran surat Taubah ayat 60 bahwa memang yang kita berikan itu adalah orang-orang yang berhak untuk menerima zakat itu. Saya kira begitu. Iya. Tadi Ustadz ada sedikit disinggung tentang waktu harta itu dimiliki, Ustadz. Jadi kalau misalnya kita beli emas, Ustadz ya, terus kita lupa kapan, boleh tidak digabung semua saja satu kali pengeluarannya, Ustadz, meskipun tidak sama pada saat membelinya. Jadi yang dizakati itu kalau emas adalah emas yang simpanan. Kalau emas perhiasan yang dipakai sehari-hari itu tidak wajib zakat tiap tahun. Ada ulama mengatakan cukup satu kali saja. Satu kali saja seumur hidup kalau yang dipakai sehari-hari. Yang tersimpan itu kan biasa kita beli untuk cadangan, untuk simpanan, dan sekali-sekali dipakai. Hanya sekali-sekali tidak. Nah, itulah yang dikeluarkan zakatnya. Yang di Pegadaian, Ustadz? Kan disimpan juga, Ustadz. Kalau yang wajib dizakati itu adalah harta yang dalam penguasaan kita. Jadi kalau masih dipinjam sama orang, itu jangan dihitung. Itu tidak dihitung. Yang ada dalam penguasaan kita itulah yang wajib dizakati. Jangan misalnya dipinjam 100 juta sama orang belum dibayar. Kita hitung, jangan, enggak usah dihitung itu karena belum dikembalikan. Nanti kalau dikembalikan, tersimpan 1 tahun baru keluarkan zakatnya. Nah, tapi kalau infak sedekah silakan. Ada infak sedekah silakan. Nah, tapi kalau zakat itu istilahnya tadi tidak wajib sebelum tersimpan selama 1 tahun. Tapi ingat Bu ya, tahun Hijriah, bukan Masehi hitungannya. Jadi tahun Hijriah hitungannya. Ingat selisihnya Hijriah dengan Masehi itu 11 hari. Tidak seberapa aja ya. Tapi jangan dianggap enteng ini masalah zakat. Saya ketika membacakan hadis Nabi, hassinu amwalakum bizzakah. Bentengilah hartamu dengan zakat. Kalau kita tidak mengeluarkan zakat, ya, tidak mengeluarkan zakat yang harusnya dikeluarkan, itu harta itu dia cari jalan sendiri keluar. Ada saja, Ustaz. Ada saja itu, dan itu bahayanya 10 kali lipat dia keluar. Habisnya. Jadi kalau kita berzakat, bersedekah, Allah ganti 10 kali lipat minimal, sampai 700 kali lipat. Tapi kalau sudah wajib zakat, tidak dikeluarkan, dia cari jalan sendiri keluar. Dan bahayanya dipanggil teman-temannya. Shopee TV, terbesar se-Indonesia. Beli semua di Shopee. Bahayanya dipanggil teman-temannya. Saya lagi ceramah begini, langsung dibilang, ada bapak-bapak, betul itu Ustaz. Saya, apaan yang betul? Saya sudah rasakan saya tidak keluarkan zakat, hilang itu emas itu. Ya Allah. Jadi hilang. Jadi lebih banyak lagi yang hilang. Jadi tidak usah takut untuk mengeluarkan zakat, infak, sedekah, karena justru itulah uang kita yang sesungguhnya. Ingat Bu, yang kita makan jadi apa nanti? Jadi kotoran. Yang kita belikan pakaian, belikan kendaraan, belikan rumah jadi apa nanti? Jadi rongsokan. Kemudian yang kita tabung, yang kita simpan, itu jadi rebutan. Kalau mati ahli waris bertengkar, jadi rebutan. Uang kita yang sesungguhnya yang sudah dikeluarkan di jalan Allah. Zakat, infak, sedekah. Dan keuntungannya tadi dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping harta itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kebakaran, dari pencurian, dari penipuan. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkah zakat itu. Jadi luar biasa. Dan memang pembahasan zakat itu punya poin tersendiri, Ustaz. Poin tersendiri. Sangat ribet penjelasannya. Kalau di bulan Ramadan zakat fitrah wajib. Kalau zakat fitrah wajib Bu di bulan Ramadan. Tapi kalau zakat harta tidak harus di bulan Ramadan. Kalau zakat fitrah harus di bulan Ramadan, iya. Jangan sampai lupa zakat hartanya yang dilaksanakan, zakat fitrahnya yang dilupa. Masya Allah. Baik, sudah tidak ada lagi dari Ibu Majelis Taklim yang ingin mengajukan pertanyaan.
materi ataupun tema kita hari ini Ustadz tentang amalan prioritas di bulan Ramadan ternyata sangat luar biasa sekali. Banyak orang-orang yang mungkin beranggapan bahwa amalan di bulan Ramadan adalah amalan-amalan wajib yang selalu kita laksanakan setiap hari di luar bulan Ramadan itu saja yang ditambah. Tapi ternyata harus mengetahui juga unsur fikih yang mengikat dari setiap amalan-amalan ibadah-ibadah yang kita jalankan di bulan Ramadan itu. Dan alhamdulillah dari penjelasan ataupun tausiah dari Ustadz Dr. Haji Samsuri Jufri SSMA, kita menemukan beberapa poin penting yang perlu kita perhatikan di bulan Ramadan ini. Dan mungkin kita langsung saja Ustadz pada kesimpulan dari tema kita hari ini. Mungkin lebih banyak lagi kita berbicara ataupun mungkin menyampaikan tambahan dari tausiah kita. Sebenarnya masih ada prioritas. amalan yang bisa kita lakukan. Baik, Tadi yang pertama kan puasa. Yang kedua apa tadi? Tarwih, ya, qiyamul lail, tarwih, witir, tahajud. Yang ketiga memberi hidangan buka puasa. Yang keempat khatmil Quran. Khatmil Quran. Jadi ibu usahakan tamat Al-Qur'annya di bulan Ramadan. Jangan sampai Ramadan ini tidak tamat. Nanti ibu bisa lihat dalam Quran surah Al-Furqan ayat 30. Itu Rasulullah mengadu kepada Allah. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Tuhanku, sesungguhnya umatku telah mengabaikan Al-Quran. Jangan sampai kita termasuk orang yang diadukan ini. Na'udzubillah, jangan sampai. Rasulullah mengadu kepada Allah, mengadukan umatnya karena mengabaikan Al-Quran, melalaikan Al-Quran. Itu tadi, termasuk melalaikan Al-Quran itu adalah tidak membacanya dan tidak menghatamkannya tiap 30 hari. Paling lambat 40 hari. Ustaz, saya kodong tidak lancar baca aku. Kalau tidak lancar bergembira Ki. Karena ada hadisnya. Justru orang yang tidak lancar mengajinya itu disebutkan dalam hadis wa yatatatta wa huwa syaqqun alaihi lahu ajrani. Orang yang bersemangat mengaji, membaca Al-Qur'an, dia terbata-bata dan dia kesulitan kasihan. Tapi tetap bersemangat mengaji, lahu ajrani, dikasih 2 pahala, 2 kali lipat daripada orang yang lancar. Masya Allah. Orang yang lancar itu kan 1 huruf 10 pahala. Orang yang tidak lancar 1 huruf 20 pahala. Langsung ibu-ibu yang bilang, kalau begitu Ustaz lebih bagus tidak lancar. Ada pura-pura tidak lancar Ustaz. Lebih bagus lancar. Kenapa lebih bagus lancar? Karena kalau orang lancar banyak yang baca. Karena lancar. Kalau tidak lancar kan sedikitnya yang baca. Jadi jangan dijadikan alasan tidak belajar. Lebih tinggi pahalanya kalau tidak lancar, Ustaz lebih bagus kalau tidak lancar. Tidak. Lebih bagus kalau lancar, ya. Kemudian saya ingatkan ini ibu-ibu dan para pemirsa, itu Al-Quran berbeda dengan ilmu-ilmu lain. Kalau ilmu lain, tunggu pakai baru mau belajar, sesa pakai. Tapi kalau Al-Quran tidak jadi soal. Umur berapapun, mau belajar Al-Quran, yang penting ikhlas dan tekun, insya Allah bisa. Saya pernah ketemu dengan seorang mu'allaf, dokter, keturunan Cina. Setelah masuk Islam, dia belajar mengaji. Dari belajar huruf hijaiyah sampai lancar tadarus, dia hanya butuh waktu 2 bulan. Nah kita ini kadang sudah 1 tahun belajar, tidak lancar-lancar. Masih terbata-bata ya. Kenapa bisa? Karena mungkin kurang ikhlas atau kurang tekun. Kalau tekun dan ikhlas, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibu yang susah, ya biasa kalau bimbingan tahsin susah, periksa hati saya mungkin kurang ikhlas ini. Saya ambil contoh ini, ada waktu wisuda di Jombang, wisuda Hafiz 30 juz. Ada salah seorang wisudawan itu usia 60 tahun. Ternyata dia pensiunan TNI Angkatan Darat pangkat Serma. Dia pensiun usia 53 karena Bintara. Setelah itu dia mendaftar security, menjadi security di pesantren Madrasatul Quran di Jombang. Diterima karena dia kan sudah terlatih. Tidak perlu lagi dilatih di Polda, dia sudah terlatih karena dia militer. Setiap hari dilihat anak-anak mengaji, menghafal. Ya. Ditergerak hatinya mau juga menghafal Al-Quran. Diterima. Masya Allah. Alhamdulillah, setelah 6 bulan fasaha, kemudian saturan bin nazar, dia menghafal. Usia 60 tahun, hafalannya tamat 30 juz. Subhanallah. Padahal dia memulai usia pensiun. Itulah tadi saya katakan, Al-Quran ini beda dengan yang lain. Jadi kalau selama ikhlas dan tekun, itu dimudahkan oleh Allah. Kemudian nanti ibu kalau pulang, coba buka surah Al-Muzammil ayat terakhir. Itu ayatnya agak panjang, tapi coba lihat bagian tengah itu. Alima an sayakunu minkum marda. Allah mengetahui bahwa di antara kalian akan ada yang sakit.
Wa akharuna yadribuna fil ard yabtaguna min fadlillah. Sebagian lagi sibuk melakukan perjalanan di muka bumi mencari nafkah. Sibuk mencari nafkah, sibuk kerja. Wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah, dan sebagian lagi sibuk berperang membela agama Allah. Bingung mau kirim uang ke luar negeri? Yang aman, yang murah, dan juga yang mudah? Pakai Ada Remit aja. Berperang membela agama Allah. 3 kondisi sulit: sakit, sibuk mencari nafkah, perang. Kondisi sulit semua ini. Tapi apa itu? Dalam ayat, faqra'u ma tayassara minhu. Bacalah yang mudah bagimu dari Al-Quran. Jangan sakit dijadikan alasan untuk tidak mengaji. Bahkan perang sekalipun jangan dijadikan alasan untuk tidak buka Quran. Bayangkan itu. Apalagi tidak perang ji, tidak sakit ji, apa alasan tidak mengaji? Nah, inilah tadi yang dilaporkan oleh Rasulullah, diadukan kepada Allah itu. Jadi jangan sampai kita malas-malas di bulan suci Ramadan ini. Jadi rajin ki setiap dan ingat ini, jangan mencari waktu lowong baca Quran. Tidak ada itu waktu lowong, karena tak berakar waktu tidur, tak berakar waktu istirahat. Tapi lowongkanlah waktu kita untuk membaca Al-Quran. Ya, lowongkan waktu. Jangan mencari waktu lowong. Ya, jadi kemudian Al-Quran tadi selesai. Jadi 4 nih. Yang terakhir, seluruh ibadah sunnah jangan dianggap enteng. Makanya tadi Ibu apa tadi? Salat isyraq. Yang jarang kita lakukan di luar Ramadan kan kalau salat isyraq. Tapi kalau Ramadan hampir setiap subuh. Kalau di kompleks saya itu setiap subuh ibu-ibu itu salat isyraq apa? Salat isyraq terus tiap hari itu. Karena ini Ramadan. Pahala dilipat gandakan, keberkahan ya. Jadi amalan-amalan yang biasanya jarang kita lakukan, Ramadan lakukan semua. Termasuk apa tadi yang bertanya salat sunat apa itu? Tasbih ya. Salat sunat tasbih yang jarang kita lakukan itu. Itu di bulan Ramadan laksanakan semua. Ya, laksanakan semua. Luar biasa. Ya, saya kira begitu. Mungkin sebagai kesimpulan akhir Ustadz, ajakan sebagai seorang muslim untuk memprioritaskan amalan di bulan Ramadan ini supaya mereka tergugah dan lebih semangat lagi beribadah di bulan Ramadan. Iya, baik. Jadi tadi saya sudah sebutkan, 1 puasa, yang kedua qiyamul lail, yang ketiga memberi hidangan buka puasa, yang keempat khatmil Quran, yang kelima seluruh ibadah sunnah. Ini jadi urutannya begitu. Ya, urutannya tadi. Cuma memang kadang ini kita namanya iman ya, turun naik, berfluktuasi. Ingat doanya Rasulullah SAW yang diajarkan kepada Muaz bin Jabal, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Coba diulangi Bu. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Sekali lagi, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku untuk senantiasa mengingatmu, mensyukurimu, dan beribadah dengan baik kepadamu. Jadi kalau datang kemalasan tak Ibu, rasa berat, ini baca itu. Supaya kita kembali punya kekuatan karena ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, boleh digubah sesuai dengan kebutuhan. Misalnya kita agak malas baca Quran, Allahumma a'inni ala tilawatil Quran. Malas bangun tahajud, Allahumma a'inni alal qiyam. Puasa berat, Allahumma a'inni alas siyam. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan kita. Tapi tadi doanya secara umum dulu, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Saya pribadi biasa baca di sujud terakhir ini. Karena saya anggap ini doa penting di samping doa minta husnul khatimah. Di situ, di sujud terakhir itu karena aqrabu ma yakunul abdu mir rabbihi wa huwa sajidun. Tempat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah adalah ketika hamba itu bersujud. Fa aktsiru fihi du'a, maka perbanyaklah doa di situ. Baik. Ya, saya kira terima kasih Ustadz. Dan para pemirsa, banyak sekali hal yang kita akhirnya ketahui pada kesempatan sore hari ini dari tausiah dan pemaparan dari narasumber kita, Al-Ustadz Dr. Haji Samsuri Jufri SSMA, keutamaan prioritas amalan-amalan yang bisa kita laksanakan di bulan suci Ramadan dan bagaimana menjaga
tingkat keimanan kita untuk tidak pasang dan surut dalam menjalani ibadah kepada Sang Rabbul Alam. Dan pada akhirnya mewakili seluruh kerabat kerja TVRI Sulawesi Selatan dan juga kerabat kerja Fokus Islami, saya Alwiah Nur Syarif mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa setia TVRI Sulawesi Selatan. Juga kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber kami yang hadir pada kesempatan hari ini untuk ilmu yang telah diwakafkan. Semoga Allah senantiasa menjaga setiap amalan yang Ustadz lakukan, teruntuk juga wakaf ilmu yang diberikan kepada seluruh pemirsa setia Fokus Islami. Dan kami ucapkan terima kasih pula kepada ibu-ibu Majelis Taklim Al-Jauharatul Hadra Hertasning yang sudah hadir pada kesempatan sore hari ini. Dan pada akhirnya para pemirsa, berikut kita akan dengarkan kembali persembahan dari ibu-ibu Majelis Taklim Al-Jauharatul Hadra Hertasning dengan persembahan Sholawat Nariyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadan allazi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadda bihil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadan alladzi tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadan allazi tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul